Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Semakin berkembangnya zaman, semua orang sekarang sudah semakin pintar. Lalu, bagaimana peradaban bumi 100 tahun mendatang? Apakah bisa jadi peradaban makin maju, teknologi makin canggih, atau banyak pencapaian menakjubkan yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya? Nah, berikut ini ada beberapa ramalan yang mungkin akan terjadi dalam rentang waktu 100 tahun ke depan. Ya, ini menurut ilmuwan sih. Di sini Mimin cuma ngasih tahu aja. Kalau mau buktiin, ya kalian bisa lihat video ini 100 tahun lagi. Bener apa enggak prediksinya? Tapi sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Prediksi mengenai fungsi robot yang kian canggih di masa depan memang sudah banyak dibahas. Seperti yang diungkap peneliti dari Universitas Oxford, hampir separuh pekerjaan di Amerika Serikat nantinya akan dikerjakan oleh robot atau komputer. Misalnya akuntan, pengemudi taksi, atau sales lewat telepon, kemungkinan bisa digantikan oleh robot dalam 1 atau 2 dekade mendatang. Sebenarnya, hal itu sudah mulai dirasakan. Salah satu contohnya, sudah banyak yang menggunakan tenaga robot untuk melakukan operasi bedah di rumah sakit, yang disebut teknologi robotic surgery. Pasti sudah menjadi keinginan manusia untuk hidup kekal, bisa menikmati alam dan peradaban bumi lebih lama, atau bahkan selamanya. Tapi tahukah kalian, keinginan ini mungkin akan bisa terwujud dalam 100 tahun ke depan? Diprediksikan nantinya akan muncul sebuah teknologi untuk membuat manusia bisa mewujudkan itu. Salah satunya adalah mengintegrasikan memori otak dengan robotik, di mana akan ada masa di mana otak dan robotik akan tergabung. Otak ini sendiri tak mesti berbentuk organ, tapi bisa jadi data-data yang berisi memori. Jadi ketika seseorang meninggal, memori otaknya bisa dipindahkan ke media lain. Dugaan lain yang mengejutkan tentang masa depan adalah akan banyaknya orang yang bakal menikah dengan sesamanya, alias same gender marriage. Jumlahnya sendiri diperkirakan bakal mencapai 8% dari populasi. Bagi mereka yang mendukung, prediksi ini mungkin menyenangkan, tapi tidak untuk yang sejak awal menolak. Diprediksi nantinya masyarakat akan semakin terbuka dalam segala hal, termasuk ketertarikan dalam mencari pasangan. Lalu kenapa bisa seperti itu ya? Hal tersebut tak lain karena makin banyaknya negara yang membebaskan tentang hal ini. Salah satu momentumnya adalah fenomena rainbow flag atau lebih kita kenal sebagai LGBT yang terjadi di beberapa negara waktu lalu. Prediksi lain tentang bumi di tahun mendatang adalah bumi akan melewati masa mini ice age pada sekitar tahun 2030 sampai 2040 nanti. Prediksi ini dikemukakan oleh ilmuwan dari Universitas Northumbria bahwa aktivitas matahari bakal menurun hingga 60%, sehingga beberapa wilayah bumi akan diselimuti es. Menurut informasi sebelumnya, mini ice age diklaim pernah terjadi pada 1645 dan 1715 di Amerika Utara dan Eropa. Dari tahun ke tahun, lompatan perkembangan teknologi begitu tinggi. Salah satunya adalah komputer. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin di tahun-tahun yang akan datang, komputer bisa membaca otak manusia. Bahkan, ilmuwan memprediksikan kapan yang macam begini akan mulai marak, yakni sekitar tahun 2050-an. Mekanismenya sendiri bisa melalui sebuah transmisi gelombang atau menancapkan sebuah kabel langsung dari kepala ke otak. Mungkin kita berpikir laut mungkin hanya bisa dimanfaatkan dengan mengeksploitasi kekayaan yang ada di dalamnya saja. Padahal dengan teknologi kita bisa memanfaatkan laut dengan baik lagi. Menurut seorang futurologis bernama Ian Pearson, ia memprediksi kalau 100 tahun ke depan wilayah laut bisa menjadi lahan pertanian.
Hal ini terjadi karena kenaikan jumlah umat manusia di masa depan nanti mungkin akan mencapai angka belasan miliar. Makanan tidak cukup hanya ditumbuhkan di daratan saja, dan akhirnya lautan akan dimanfaatkan sebagai lahan. Teknologi pertanian masa depan juga diperkirakan sudah cukup canggih untuk merealisasikan hal tersebut. Berdasarkan analisa International Geobiosphere Program, aktivitas bumi selama 60 tahun terakhir membuat bumi makin panas. Mereka memperkirakan pada tahun 2100 nanti, panas bumi akan bertambah rata-rata 4 derajat Celcius. Kenaikan suhu di benua Arktik juga bakal lebih ekstrim dibandingkan wilayah lain. Selain itu, gunung es akan mencair dan menyebabkan naiknya level permukaan air laut. Saat ini, mayoritas penduduk bumi menggunakan sumber energi yang berasal 86% dari minyak bumi. Sedangkan sumber energi terbarukan hanya menyumbang sekitar 10% saja. Namun, jumlah itu terus meningkat. Sementara itu, konsumsi energi matahari secara global sudah melonjak 7,5 kali lipat pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2010-nya. Karena hal itu, ilmuwan memprediksi bahwa di masa depan akan didominasi energi terbarukan, yaitu sumber energi matahari. Negara-negara yang memiliki lahan luas, turbin angin dan panel surya bisa dipasang dan akan mendapat keuntungan tersendiri. Sejak revolusi industri pada abad 18, level permukaan laut sudah naik 26%. Kemudian pada tahun 90-an pula, permukaan laut bumi rata-rata naik 35 mm. Hal ini tentu saja dapat membuat efek mengerikan. Lalu apa ya efeknya? Dampaknya, banyak daratan pinggir pantai yang bakal tenggelam, dan yang bikin ngeri, Indonesia menjadi negara ke-6 yang paling beresiko, yakni membahayakan 10.157 jiwa populasi. Di antara kalian pasti suka membayangkan bagaimana nasib bumi di kehidupan mendatang. NASA pun juga punya prediksi mengenai kondisi bumi mendatang. Dikutip dari Liputan 6, NASA mengumumkan bahwa kemungkinan bumi akan mengalami perubahan iklim besar-besaran dalam waktu 81 tahun lagi. Tepatnya di tahun 2100. Dilihat dari dataset yang dirilis, terlihat hampir semua wilayah di berbagai belahan bumi berwarna merah. Artinya, iklim yang terjadi di wilayah itu akan berubah drastis dan memanas. Menurut para ilmuwan yang sedang meneliti fenomena ini, hal tersebut disebabkan oleh lapisan karbon dioksida di atmosfer bumi yang nantinya akan mencapai angka yang sangat tinggi, yakni 935 parts per million. Bahkan nanti di wilayah Afrika, India, dan Amerika Selatan, temperatur hariannya bisa mencapai angka 45 derajat Celcius. Waduh, serem juga ya. Masih ada apa enggak kita ya? Pencetus teori di bidang fisika kuantum yakni Stephen Hawking pernah memprediksi nasib bumi, khususnya dalam kurun waktu 100 tahun lagi. Ia memiliki dugaan bahwa bumi akan hancur sehingga diharapkan manusia bisa bergegas untuk mencari bumi lainnya agar tidak musnah. Ia pernah berkata bahwa bumi saat ini sedang memasuki fase ancaman alam yang berbahaya. Bahkan beberapa di antaranya sudah terjadi seperti perubahan iklim, serangan asteroid, pertumbuhan populasi yang tak terkontrol, dan penyebaran wabah penyakit. Sebelum meninggal, Stephen Hawking diketahui telah bekerja sama dengan NASA untuk menemukan bumi yang baru dan berhasil menemukannya yakni di Alpha Centauri, yaitu bintang terdekat tata surya yang jaraknya berkisar 4,37 tahun cahaya dari bumi. Gimana? Mau pindah ke Alpha Centauri atau Alpha Midi nih? Mimin nyerahin pilihan kalian masing-masing sih. Alpha Midi kayaknya lebih adem. Sering dianggap remeh, tanpa kalian sadari, penyakit influenza menjadi penyakit yang paling berbahaya loh. Bahkan virus flu ini sudah membunuh ratusan juta orang di seluruh bumi. Perlu kalian tahu, virus influenza melakukan mutasi dengan cepat dan terus-menerus. Dampaknya, tubuh manusia sulit mengenali dan melawan virusnya. Persilangan virus manusia, burung, dan babi menciptakan strain pembunuh baru. Sebut saja flu burung, flu Hong Kong, dan flu Spanyol.
Saat menyebar, virus flu terus melakukan mutasi genetika secara bertahap. Jika mutasinya sudah berubah total, sistem kekebalan tubuh yang terbentuk sebelumnya tidak mampu lagi mengenali strain baru tersebut. Inilah yang disebut antigenic drift. Karena itulah, vaksin anti-influenza juga terus-menerus diperbarui tiap tahun. Walau begitu, bisa terjadi virus flu mengalami mutasi menyeluruh hingga menciptakan strain baru yang amat berbeda. Serem banget ya. Jangan sampai deh Mimin kena virus flu yang lagi bermutasi ini. Mutasi STNK aja repot, apalagi mutasi flu ya.